Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Bufonanda dengan NIM J1B023-10038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul evaluasi kesesuaian lahan pertanian jagung di Kecamatan Sipautar. Langsung. Jagung merupakan komoditas pangan strategis kedua di Indonesia setelah padi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang ada guna menjamin ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk memetakan potensi lahan di Sipautar secara spesifik sehingga petani dan pemerintah daerah memiliki basis data ilmiah dalam menjalankan pengembangan kawasan pertanian jagung. Kecamatan Sipautar di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki karakteristik topografi yang unik, mulai dari daratan rendah hingga perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.500 mdpl. Wilayah ini secara ekonomi sangat bergantung pada sektor pertanian. Pemahaman mengenai variasi bentang alam ini sangat penting karena perbedaan elevasi dan kemiringan lereng akan sangat mempengaruhi ketersediaan air dan risiko erosi bagi tanaman jagung. Penelitian ini menggunakan teknik pemetaan tingkat semi detail dengan skala 1:50.000. Metode utama yang digunakan adalah teknik matching, yaitu proses membandingkan data karakteristik lahan aktual dengan persyaratan tumbuh optimal tanaman jagung. Parameter yang dinilai meliputi temperatur, ketersediaan air, media perakaran, hingga adaptasi hara tanah. Karakteristik fisik lahan di sini menyajikan tabel data teknis dari 4 satuan lahan 1 hingga 4. Secara umum, temperatur udara di Sipautar berada di kisaran ideal 22 derajat Celcius, namun terdapat perbedaan mencolok pada tekstur tanah. Satuan lahan 1 didominasi pasir, sedangkan satuan lainnya merupakan lempeng liat berpasir. Data ini menjadi indikator awal untuk menentukan apakah lahan tersebut subur atau bermasalah bagi jagung. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 2 klasifikasi utama. Satuan lahan 1 masuk dalam kelas N, not suitable atau tidak sesuai karena faktor tekstur tanah yang terlalu berpasir. Sementara satuan lahan 2, 3, dan 4 masuk ke dalam kelas S3, marginal suitable atau sesuai marginal. Artinya lahan tersebut bisa digunakan untuk bertanam jagung, namun memiliki kendala yang cukup berat. Meskipun hasil evaluasi menunjukkan kelas S3, realita Kecamatan Sipautar telah memproduksi lebih dari 12.000 ton jagung pada tahun 2001 dengan luas lahan sekitar 2.174 hektar. Angka ini membuktikan bahwa jagung adalah komoditas andalan masyarakat setempat. Namun produktivitasnya masih bisa ditingkatkan jika faktor pembatas lahan dikelola dengan lebih baik. Sini analisis faktor pembahasan utama, mengapa banyak lahan marginal kategori S3 atau N. Peneliti mengidentifikasi 2 kendala utama. Yang pertama, tekstur berpasir. Untuk unit 1, tanah pasir sangat cepat membuang air dan hara sehingga tanaman mudah kekeringan. Yang kedua, kendala perakaran. Unit 1 sampai dengan 4, lapisan tanah yang bisa ditembus akar cukup dangkal yang membatasi kemampuan tanaman untuk berdiri tegak dan menyerap nutrisi lapisan bawah. Sini potensi peningkatan kelas lahan. Sini kesesuaian lahan melalui menjelaskan konsep kesesuaian lahan potensial melalui intervensi manusia. Beberapa parameter memiliki ketersediaan hara dan air bisa ditingkatkan hingga menjadi kelas S1 sangat sesuai, namun faktor permanen memiliki
tekstur tanah berpasir dan kedalaman tanah yang dangkal tetap menjadi pembatas yang sulit diubah meski sudah dilakukan perbaikan. Sini rekomendasi usaha perbaikan. Pertama, pemupukan intensif fokus pada unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium K. Kedua, ameliorasi, pemberian kapur pertanian untuk menyeimbangkan pH tanah dan asam. Yang ketiga, manajemen air, itu perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan pada tanah liat dan menggunakan mulsa pada tanah berpasir untuk menjaga kelembapan. Sini kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa lahan di Cipahutar memiliki potensi, namun dengan kendala fisik yang nyata. Satuan lahan 1 tidak direkomendasikan untuk jagung tanpa teknologi tingkat tinggi, sedangkan satuan 2 sampai dengan 4 dapat dioptimalkan dengan manajemen pertanian yang tepat. Kerjasama antara petani, pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan modal dalam memperbaiki kualitas lahan. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.